Iki lho. Sudah? Oke, kita akan melanjutkan diskusi yang cukup menarik ya tentang pernikahan dini ini ya. Tadi sudah muncul beberapa pertanyaan dan membuat anak-anak lebih aktif. Nah, sekarang kita akan mengeksplorasi lebih dalam ya, faktor penyebab ledakan penduduk ya. Itu salah satunya adalah pernikahan dini. Nah, ini akan kita eksplorasi biar kita sampai tahu ke akar-akarnya. Oke. Supaya lebih aktif ya, saya minta yang lain untuk bertanya, tidak hanya dimonopoli oleh kelompok 2. Coba berikan pertanyaan kepada kami tentang materi yang itu ya, tentang pernikahan dini. Coba yang lain. Oke. Teman kita si Raihan akan bertanya. Silakan Raihan. Apakah kenakalan remaja bagian dari penyebab pernikahan dini yang nantinya berpengaruh dalam ledakan penduduk? Ya. Dari Raihan ada apa ya? Pertanyaan ya. Apakah kenakalan remaja itu termasuk dalam penyumbang pernikahan dini gitu ya? Kita tampung dulu ya. Jadi biar sekalian nanti menjawabnya biar lebih mudah. Selanjutnya pertanyaan yang lain. Mungkin ini saya tunjuk aja ya pertanyaan yang ini ya. Coba Najwa coba. Kira-kira apa pertanyaan mengenai pernikahan dini? Bagaimana dampak pernikahan dini pada anak? Najwa tadi bertanya, kira-kira adakah dampaknya pernikahan dini itu kepada anak-anak yang masih kecil gitu ya? Pertanyaan bagus. Sponsor dulu sebentar. Selanjutnya yang masih punya pertanyaan lagi kita genapkan jadi 4. Roy, bagaimana? Ada pertanyaan Roy? Nah, coba. Nah, saya ingin semuanya anak saya itu aktif-aktif semua ini ya. Nah, barangkali ada pertanyaan dari saudara Roy tentang pernikahan muda. Mengapa pernikahan usia muda atau dini merupakan salah satu faktor dinamika kependudukan? Kenapa pernikahan muda merupakan salah satu faktor dinamika penduduk? Berarti apakah pernikahan muda itu mempengaruhi kependudukan? Bagus. Dan yang ya jangan banyak-banyak ya kalau tanya ya. Ini terakhir aja. Saya coba ini ya, sebelah sini sudah lumayan aktif. Kayaknya sebelah sini butuh ini ya, lebih aktif. Coba saya lihat ini. Oh, ini Alvina. Ya, coba sih. Apa ada pertanyaan ya mungkin ya, coba. Bagaimana solusi untuk mencegah pernikahan dini? Oke ya. Dari Alvina tadi juga bertanya, kira-kira solusi untuk mencegah pernikahan dini ini apa? Silakan kelompok 2 untuk menanggapi. Boleh diacak jawabannya, yang penting disampaikan ke teman-teman. Silakan dirapatkan dulu. Pergaulan bebas dan kenakalan remaja, meminimalisasi. Sebentar. Sudah mau dijawab ini? Iya. Oke. Maaf, saya tidak lihat ya. Tadi yang menjawab berarti siapa? Oh, yang pojok sana. Mas siapa namanya? Lupa lah. Dirga. Oh iya, Mas Dirga. Oke, silakan dijawab Mas Dirga. Pergaulan bebas dan kenakalan remaja, meminimalisasi pergaulan bebas. Corak pergaulan remaja saat ini telah banyak menyimpang dan norma-norma yang ada, terutama norma agama. Pernikahan dianggap sebagai sebuah solusi atas apa yang seringkali ditimbulkannya, zina misalkan, sehingga tanpa disadari pernikahan hanya dijadikan sebagai justifikasi aktivitas seksual mereka. Hal ini berkaitan dengan kondisi seksualitas pada remaja, MBA, Married by Action, faktor yang selama ini identik dengan pernikahan dini.
Tidak jarang ketika orang mendengar tentang pernikahan dini, asumsi pertama yang muncul, MBA adalah penyebabnya. Dan memang fenomena yang sering kali kita dapati, hamil di luar nikah kerap jadi alasan remaja zaman sekarang melakukan pernikahan dini. Banyak generasi yang gagal membangun hidupnya hanya dikarenakan kesalahan mereka dalam memilih apa yang harus mereka lakukan. Lebih keras mas, nah, lebih keras. Bebasnya informasi dari media sosial dan internet menjadikan terkontaminasinya pikiran dan perilaku generasi muda saat ini. Tontonan yang mengandung unsur pornografi dapat dengan mudah diakses melalui media sosial. Alhasil jiwa anak yang belum sepenuhnya bisa memfilter baik buruknya tontonan akan berusaha mempraktekkan dalam dunia nyata. Kondisi ini yang menyebabkan orang tua tidak mau bertaruh tentang pergaulan anak yang sudah sangat bebas. Oke. Dari banyak kasus menunjukkan. Oke, saya cut dulu ya sebentar. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya. Nah, tadi sudah dijawab dengan sangat bagus karena salah satu narasumber ya. Jadi, apakah kenakalan remaja merupakan bagian dari pernikahan dini? Jawabannya tadi iya, ya. Dan di situ juga disebutkan faktor-faktornya yang membuat begitu ya. Salah satu faktor yang sekarang berkembang adalah karena adanya media sosial. Nah, jadi itu internet dan media sosial itu seperti pisau di belah dua yang membuat ada positif dan negatif. Namun negatifnya itu salah satunya bisa men-trigger atau memicu untuk pernikahan muda. Oke, selanjutnya ada respon yang lain dari kelompok 2? Sudah. Oke. Pertanyaan yang lain ada yang mau dijawab? Ya. Dari pertanyaan yang tadi, bagaimana dampak pernikahan dini terhadap anak? Satgas Perlindungan Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Eva Devita Harmoniati menuturkan perkawinan anak memberikan dampak negatif, tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Perkawinan anak akan menghasilkan kehamilan di usia muda yang sangat beresiko menyebabkan tingginya morbiditas dan mortalitas maternal. Selain itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaraan. Oke ya. Sudah dijawab oleh Mbak Mutia bahwa akibat pernikahan dini kepada anak ya, jadi salah satunya tadi kekerasan, kemudian stunting, apalagi tadi Mbak? Baby blues, terus? Habis itu ada pikiran untuk menyakiti bayinya. Pikiran untuk menyakiti bayinya ya. Jadi karena emosionalnya masih belum siap, sehingga ketika ada bayi timbul sindrom baby blues ya. Sudah ada yang tahu sindrom baby blues? Dulu pernah saya ceritakan ya. Jadi perempuan kalau dalam posisi hamil itu dia cenderung stres gitu ya, tertekan karena banyak perubahan dalam dirinya yang sangat drastis. Dulu masih cantik, masih jadi pujaan orang-orang, tiba-tiba sekarang badannya berubah gitu. Terus mengasuh anak, belum lagi hasil operasi sesar itu yang sakit gitu ya. Faktor-faktor mental dan fisik ini ibaratnya menghajar para ibu-ibu muda ini sehingga timbul stres. Nah itu ya. Jadi ini untuk para cowok-cowok. Halo para cowok-cowok. Nanti kalau istrinya ngambek pas posisi hamil atau melahirkan itu ya dimaklumi ya. Itu cewek itu mesti memang begitu ya. Tidak rasional. Yang benar jadi salah, yang salah tambah dibesar-besarkan. Nah itu ya, jangan menganggap ini curcol ya, kamu nanti menganggap saya curcol.
Jadi itu sindrom yang akan kamu hadapi ketika sudah menikah dan si perempuan ini belum siap secara emosional. Jadi dia itu akan mengalami tingkat stres yang tinggi yang disebut dengan baby blues tadi. Oke, ada respon yang lain dari 4 pertanyaan tadi? 2 sudah dijawab, tinggal 2 lagi. Ada? Ada. Oke, silakan mic-nya diberikan. Ya, untuk menjawab pertanyaan tadi, pernikahan usia muda merupakan salah satu faktor pronatalitas atau mendukung kelahiran. Artinya, jika angka pernikahan usia muda tinggi, hal ini bisa memicu tingginya angka kelahiran. Tingginya angka kelahiran ini nantinya bisa memicu terjadinya masalah kependudukan. Ini menjawab pertanyaan yang sudah kita berikan. Oh ya. Nah, jadi nomor 3 tadi ya. Apakah pernikahan dini merupakan salah satu faktor dinamika penduduk? Ya, betul ya. Ya. Jadi penegasan bahwa bertambah atau berkurangnya penduduk juga dipengaruhi oleh pernikahan dini, ya kan? Lah, pernikahan dini kalau tidak dikontrol, dia akan menjadi semakin masif dan semakin besar, ya. Kira-kira nanti saya tanya kepada calon ibu-ibu ini, kalau menikah di umur 20 sama menikah di umur 30, kira-kira nanti yang banyak anak umur berapa nanti? 20. Ya. Pasti nanti umur yang 20 itu anaknya makin banyak karena kesempatan untuk reproduksinya juga banyak. Nah, itu gambaran sederhana bahwa pernikahan muda itu akan berpengaruh terhadap dinamika penduduk ataupun ledakan penduduk lah gampangannya. Ada lagi respon dari kelompok 2? Sudah atau ada lagi? Oke, kita akan bahas pertanyaan keempat dari Alvina. Silakan. Menanggapi pertanyaan dari Alvina tadi, solusi cara pencegahan pernikahan dini. Pertama, menyediakan pendidikan formal yang memadai. Ketika anak-anak perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan akses pendidikan formal yang memadai, maka pernikahan ini dapat dicegah. Setidaknya, minimal anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan SMA sebelum menikah. Yang kedua, memberdayakan masyarakat agar lebih paham bahaya pernikahan dini. Orang tua dan masyarakat sekitar adalah stakeholder terdekat yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka terkait konsekuensi negatif dari pernikahan dini. Yang ketiga, meningkatkan peran pemerintah. Cara pencegahan pernikahan dini agar tidak timbul komplikasi kehamilan bisa dilakukan dengan dorongan peran pemerintah dalam meningkatkan usia minimum pernikahan. Yang keempat, mendorong terciptanya kesetaraan gender. Anak perempuan lebih rentan mengalami pernikahan dini lantaran persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap rentan domestik atau rumah tangga. Keluarga dan masyarakat cenderung menganggap anak perempuan lebih siap untuk menikah ketika sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki justru lebih dibebaskan untuk menikah dan menjadikan kemandirian secara ekonomi sebagai persiapan. Padahal, mau perempuan atau laki-laki memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihan dalam menikah. Oke ya, jadi sudah dijawab Pak Mutiara. Solusi atau cara ya untuk mencegah pernikahan dini. Nah, salah satunya tadi adalah dengan edukasi. Nah, jadi sekolah hendaknya mengedukasi. Tahu Rek, mengedukasi apa artinya? Mengajar. Mendidik. Ya, jadi sekolah memberikan pendidikan kepada anak-anak terkait sensualitas, terkait diri mereka, kedewasaan mereka, nah, supaya tidak menuju ke arah yang salah gitu ya. Karena di zaman seusia kalian ini seringkali timbul atau miskonsepsi yang ada di masyarakat ataupun media, sebuah salah paham yang nanti akan menjerumuskan anak-anak. Jadi lembaga resmi seperti sekolah kita ini ya harus memberikan edukasi soal itu ya. Jadi biar tidak kemana-mana, gitu ya. Tidak liar asumsinya.
Saya pikir cukup itu ya. Sekarang saya minta kelompok 2 ini untuk memberikan pemecahan masalah. Kita kembalikan lagi kepada masalah kepadatan penduduk yang tadi juga ada hubungannya dengan pernikahan dini tadi. Kira-kira apa saja yang menjadi pemecahan masalah untuk kepadatan penduduk? Ya, coba disebutkan secara singkat, monggo kelompok 2. Analisis dan pemecahan masalah kepadatan penduduk adalah yang pertama pendidikan dan kesadaran. Pendidikan yang memadai dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pengendalian kelahiran dapat membantu mengurangi pertumbuhan populasi yang cepat. Yang kedua, akses terhadap layanan kesehatan. Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau akan membantu mengurangi resiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup penduduk, mengurangi tekanan pada sistem kesehatan. Yang ketiga, pendidikan perempuan. Memberikan akses dan kesempatan pendidikan yang setara bagi perempuan akan membantu mengubah pola pikir, memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih baik terkait keluarga dan mengurangi laju kelahiran. Yang terakhir, pemberdayaan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan akses terhadap pekerjaan yang layak dapat membantu mengurangi kemiskinan, mempengaruhi keputusan keluarga terkait jumlah anak, serta memberikan alternatif selain bergantung pada pekerjaan dengan upah rendah. Oke ya, suatu kesimpulan yang luar biasa dari kelompok 2. Jadi cara untuk memecahkan masalah adalah pendidikan, kemudian akses terhadap layanan kesehatan. Jadi kesehatan itu biar bisa dijangkau semua orang gitu loh. Contoh realnya itu BPJS. Ya. Terus edukasi kepada perempuan. Nah, jadi perempuan ini diedukasi, dikasih pendidikan, dikasih pengertian bahwa pernikahan muda itu tidak melulu harus dilakukan ya. Kita bisa mengatur jadwal dan sebagainya sehingga menikah itu harus lebih tepat waktunya gitu ya, tidak terlalu awal. Dan yang terakhir, pemecahan masalahnya adalah pemberdayaan ekonomi. Nah, jadi dengan pelatihan keterampilan, diharapkan penduduk ini punya pekerjaan yang layak, kemudian tidak terburu-buru untuk pergi ke kota dan menambah kepadatan penduduk di kota-kota besar. Oke, kesimpulan yang bagus. Sekarang sudah dijawab semua ya, baik dampak penyebabnya sudah dibahas. Kemudian salah satu dampak yang terbesar tadi termasuk pernikahan muda juga dibahas secara rinci oleh anak-anak semua. Nah, sekarang saya minta kelompok 2 untuk memberikan kesimpulan ya. Kalau tadi kan pemecahan masalah, sekarang kesimpulan yang paling akhir yang bisa disampaikan pada pertemuan kita hari ini. Oke, silakan kelompok 2. Ya, merefleksikan pengalaman belajar yang sudah di-sharing sama teman-teman tadi. Oke. Tidak hanya soal banyaknya orang, tapi juga soal banyaknya masalah yang muncul karena itu. Kepadatan orang bisa bikin susahnya cari sumber daya, bikin lingkungan rusak, dan bikin sulitnya akses ke layanan penting kayak kesehatan dan pendidikan. Yang penting, kita jadi tahu bahwa ini bukan cuma masalah satu sektor aja. Ini butuh perhatian dari banyak sektor biar bisa menemukan solusinya. Juga kita jadi tahu bahwa kita harus cepat bertindak untuk mengurangi masalah ini. Kita butuh bantuan dari banyak pihak. Kebijakan yang memperhitungkan semua sisi dan partisipasi kita semua untuk cari solusi yang tepat. Oke, terima kasih ya, respon dari kelompok 2 cukup bagus. Dan saya pikir respon dari anak-anak peserta diskusi hari ini cukup bagus, maka kita perlu apresiasi dengan tepuk tangan ya. Luar biasa 12 IPS 1 ya. Ya, saya harapkan apa yang kita pelajari hari ini dan kita diskusikan selain untuk pelajaran juga
ada dampak nyata di kehidupan nyata nanti, oke ya. Saya pikir sudah cukup penutupnya, sudah cukup baik kesimpulannya. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tag kamera, cut.